Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hisda dengan NIM E1R022063. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teknologi pembelajaran matematika yang dibimbing oleh Ibu dosen DRA Sri Fatmi MSI dan Ibu Nurma Pramesti Wulandari SPD MPD. Pada video kali ini kita akan belajar tentang dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Di mana dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menghitung dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan benar. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas terkait dengan transformasi geometri, yaitu dilatasi. Dilatasi atau perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda. Perubahan ukuran yang terjadi bisa berupa diperbesar ataupun diperkecil. Untuk itu, simak konsep berikut ini. Sekarang kita perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya kita punya segitiga ABC dengan kita akan dilatasikan segitiga ini terhadap pusat dilatasi yaitu O. Nah, ketiga titik dari segitiga ini akan kita tarik garis terhadap pusat dilatasinya. Sehingga kita misalkan jarak dari O ke A itu adalah N, jarak dari O ke B itu adalah M, dan jarak dari O ke C itu adalah P. Jarak-jarak ini akan kita perbesar sebanyak 2 kali, akan diperoleh jarak dari O ke A aksen itu adalah 2N, jarak dari O ke B aksen itu adalah 2M, dan jarak dari O ke C itu adalah 2P. Sehingga jarak titik-titik tersebut kita hubungkan akan terbentuk segitiga baru dengan perbesaran yaitu 2 kali. Nah, kita dapat segitiga baru dengan bentuk yang sama tetapi ukuran yang mana diperbesar sebanyak 2 kali dari ukuran aslinya. Nah, perbesaran ini disebut sebagai faktor skala. Faktor skala ini biasa disimbolkan dengan K kecil. Oke, sekarang kita bahas terkait dengan dilatasi. Lalu bagaimana apabila titik didilatasi? Titik tidak akan melakukan perubahan ukuran, tetapi jarak dari titik tersebut terhadap pusat dilatasinya akan berubah, entah itu jaraknya diperbesar ataupun diperkecil. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sifat dilatasi berdasarkan faktor skala. Nah, sifat yang pertama, jika K-nya lebih dari 1, maka bayangan diperbesar dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Nah, kita peroleh segitiga, yaitu yang berwarna biru, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen, yang mana K-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk sifat yang kedua, yaitu jika K-nya lebih dari 0, kurang dari 1, maka bayangannya diperkecil dan letaknya sepihak terhadap pusat dilatasi. Kita peroleh segitiga dengan K sama dengan setengah, yaitu yang berwarna hijau pada kuadran pertama. Nah, untuk sifat yang ketiga, yaitu jika K-nya itu sama dengan negatif 1, maka bayangan ukurannya sama dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasinya. Nah, di sini kita peroleh bentuknya itu adalah segitiga yang berada di kuadran ketiga, yaitu dengan K-nya sama dengan negatif 1, segitiganya berwarna merah ini, sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya, yaitu jika sifatnya yaitu K-nya kurang dari negatif 1, maka bayangannya diperbesar dan letaknya berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Nah, kita peroleh segitiga yang kurang dari negatif 1 nih. Nah, bentuknya itu adalah K sama dengan negatif 2 yang berwarna warna biru di kuadran ketiga. Nah, K-nya itu negatif 2, artinya K-nya kurang dari negatif 1. Seperti itu. Letaknya itu berlawanan pihak dengan pusat dilatasi dan ukurannya itu diperbesar. Nah, untuk sifat yang terakhir yaitu apabila K-nya lebih dari negatif 1 dan kurang dari 0, maka bayangan diperkecil dan letak berlawanan pihak terhadap pusat dilatasi. Nah, untuk gambarnya yaitu gambar segitiga kecil yang warna hijau, yang mana K-nya itu sama dengan negatif 1. Akan diperoleh K atau segitiga dengan K sama dengan negatif 1 dengan gambar sebagai berikut.
Nah, setelah memahami terkait dengan konsep dilatasi, kita akan belajar terkait dengan dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Misalkan suatu titik X, Y kita dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K dan bayangannya A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana cara menentukan bayangan dari koordinat dari bayangan ini? Jadi kita akan menentukan X aksen dan Y aksennya. Jika menggunakan matriks, caranya seperti ini teman-teman. X aksen, Y aksen seperti ini. X aksen dan Y aksennya sama dengan matriks dilatasinya, faktor skalanya K0, 0K, kita kalikan aja dengan koordinat awalnya, yaitu kita kalikan dengan X dan Y. Nah, ini caranya jika teman-teman menggunakan matriks. Atau cara lebih mudahnya, nyari X aksen itu sama dengan K kita kalikan dengan koordinat atau absis dari koordinat awalnya. Dan Y aksennya itu sama dengan faktor skalanya kita kalikan dengan koordinat bayangan awalnya. Kita kalikan dengan Y-nya. Nah, ini akan lebih gampang lagi. Itu. Oke, contohnya seperti ini. Tentukan koordinat bayangan titik A 4,5 jika didilatasi dengan faktor skala 3, berarti ini K-nya. K-nya sama dengan 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Jika kita gunakan matriks, K-nya aja teman-teman ganti dengan 3. Nah, K yang kedua juga teman-teman ganti dengan 3. Dan X dan Y-nya ini teman-teman ganti dengan absis dan ordinat dari titik A. Jadi kita peroleh seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan 3003 kali 4 dan 5. Ini kita kalikan saja, yaitu X aksen, Y aksen sama dengan 3 kali 4 kan sama dengan 12. 0 kali 5 sama dengan 0. Nah, 0 dikali 4 sama dengan 0, 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi kita menggunakan perkalian matriks seperti biasa. Jadi kita peroleh X aksennya sama dengan 12, Y aksennya sama dengan 15. Maka A aksen itu koordinatnya adalah 12,15. Atau jika teman-teman ingin menggunakan cara kedua, yaitu kita cari satu persatu, yaitu X aksen sama dengan K kali X. Nah, K-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 4, maka X aksennya sama dengan 3 kali 4, X aksennya sama dengan 12. Dan Y aksen itu sama dengan K dikali Y, K-nya sama dengan 3, Y-nya sama dengan 5. Dan berarti 3 kali 5 sama dengan 15. Diperoleh Y aksennya sama dengan 15. Sehingga kita peroleh bayangannya atau A aksen itu dengan koordinat 12,15. Atau bisa kita tulis titik A 4,5 kita dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 3, maka bayangannya adalah A aksen 12,15. Jadi itu dia materi pembahasannya. Kita sudah belajar tentang konsep dilatasi dan juga dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Sehingga harapannya teman-teman bisa menyelesaikan soal atau masalah berkaitan dengan dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan baik dan benar. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!